Salah satu rahasia sukses dalam investasi saham adalah membeli perusahaan yang bagus di harga yang terdiskon. Apakah BBRI masih masuk dalam kriteria tersebut di harga sekarang ini? Silakan Anda tulis komentar Anda, tanggapan Anda berkaitan dengan topik ini. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran bersama bagi kita, terutama bagi Anda, para holder BBRI. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, sampai saat ini tren positif kenaikan harga BBRI masih tetap terjaga, sekalipun sempat koreksi di 1 minggu terakhir ini. Namun kalau kita melihat di sepanjang 1 bulan berjalan, BBRI sudah naik kisaran 17-18%. Dengan kenaikan harga yang cukup signifikan di sepanjang sebulan terakhir ini, maka tentu untuk Anda yang baru mau masuk di BBRI, di saat sekarang ini sebenarnya masih cukup bagus, hanya jangan sampai Anda memasang ekspektasi terlalu tinggi berkaitan dengan return Anda di BBRI. Kenapa? Karena di harga sekarang ini 4.890 ini sudah sangat tipis mendekati harga wajarnya yang diperkirakan di kisaran 4.950 sampai di kisaran 5.000-an. Nah, maka dari itu, untuk Anda yang baru mau masuk di saham BBRI sekarang ini, Anda perlu memperhatikan Anda perlu memperhatikan valuasinya. Untuk sekarang ini secara annualized PE ratio-nya ada di angka 11,66, sedangkan price to book value-nya ada di angka 2,53. Sebagai info untuk Anda bahwa BBRI jika dilihat dari price to book value-nya rata-rata di 5-10 tahun terakhir itu selalu di kisaran 2,50 sampai 2,60. Nanti sebentar kita akan lihat itu di min PBV-nya. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau kita melihat dari EPS BBRI disetahunkan dibandingkan dengan tahun 2023 kemarin untuk tahun bukunya, maka prediksinya masih akan mengalami peningkatan. Nah, jika demikian di harga sekarang ini di 4.890, kalau kita mengkalkulasikan atau kalau kita menghitung dengan perbandingan payout ratio-nya yang kurang lebih sama dengan tahun kemarin, maka prediksi untuk dividen yang akan diperoleh BBRI di tahun buku 2024 jika EPS-nya tetap stabil seperti di annualize ini, maka ada di kisaran 6-7% untuk potensi dividen yang akan Anda dapatkan ketika Anda membeli di harga sekarang ini. Namun kembali lagi perlu diingat bahwa jika Anda benar-benar membeli untuk dividen, Anda jangan sampai terpengaruh dengan fluktuasi harga saham ke depan jika BBRI kemungkinan masih akan mengalami koreksi ke depan setelah dia naik cukup dalam. Karena tidak menutup kemungkinan beberapa waktu ke depan BBRI memang mungkin masih bisa untuk terus melanjutkan tren positifnya, apalagi ditambah dengan sentimen-sentimen positif akhir-akhir ini, di mana kemungkinan untuk BI rate itu dipangkas sudah semakin besar, bahkan bisa mencapai 2-3 kali pemangkasan kalau mengikuti apa yang diprediksi tentang The Fed di tahun ini. Ada kemungkinan bisa memangkas suku bunga sampai 2-3 kali. Nah, ini tentu akan berdampak positif bagi sektor perbankan termasuk BBRI. Jadi untuk kenaikan harga masih ada kemungkinan besar untuk dia melanjutkan uptrendnya di sepanjang 1 bulan ini. Namun
Itu pun tidak bisa kita langsung memasang ekspektasi yang terlalu tinggi, terutama ini bagi Anda yang baru mau masuk ya. Kalau Anda yang sudah masuk di harga-harga bawah ya, di harga 4.200, 4.100, 4.500 sampai 4.600, ya tentu Anda sudah aman-aman saja untuk ke depan, karena jikapun dia mengalami koreksi ke depan ya, kurang lebih lah dia pasti kemungkinan ya palingan turun sampai 4.600, itu pun kalau ya hanya sekedar prediksi saja. Jadi tergolong aman untuk Anda yang sudah sempat masuk di harga bawah ini. Namun untuk Anda yang baru mau masuk, kembali lagi sebaiknya Anda jangan terlalu memasang ekspektasi yang tinggi. Kembali ke tujuan investasi Anda, jika memang Anda mengejar dividen, maka pergerakan harga saham ke depan, jikapun dia masih mengalami fluktuasi sebelum dia membagikan dividen interim di kisaran bulan Desember atau di awal-awal Januari, maka Anda tetap tenang saja. Selama BBRI masih cetak profit dan diperkirakan untuk tahun 2024 ini, BBRI masih akan tetap cetak profit ya. Coba kita lihat untuk analisis yang ada ya, untuk BBRI di tahun 2024 ini secara EPS-nya itu masih akan meningkat dari yang 2023 di 396, 2024 diprediksi masih akan meningkat sampai di kisaran 403 untuk EPS-nya. Bahkan di 2025 diprediksi masih juga akan terus meningkat menjadi 451, karena memang secara tren pertumbuhan ekonomi Indonesia, tentu dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap terjaga, ini juga tentu membawa dampak positif bagi BBRI. Hanya tentu kembali lagi ya, bagi Anda yang memang baru mau masuk, sebaiknya Anda jangan terlalu tinggi memasang ekspektasi sehingga Anda tidak mudah kecewa dan kemudian cut loss. Karena ini banyak sekali kejadian kemarin ya, ketika banyak masuk di BBRI dan kemudian akhirnya ketika dia koreksi cukup dalam dari sejak bulan Maret, akhirnya banyak yang cut loss. Nanti kemudian banyak lagi masuk setelah sudah mulai di harga bawah ini ya. Tentu ini harga yang bagus untuk masuk, namun sangat disayangkan kalau Anda masuk sekarang ini kemudian Anda diperhadapkan dengan fluktuasi harga saham ke depan ya, karena tidak menutup kemungkinan mereka yang sudah masuk di 1 bulan terakhir ini ya, bisa jadi ada di antara mereka yang secara time frame-nya itu pendek, yang kemungkinan besar mereka bisa TP ya, take profit di kisaran 1-2 bulan ke depan atau sampai menjelang akhir tahun. Bisa jadi mereka akan TP di harga yang mereka pikir sudah cukup ya, mungkin sudah mencapai 20% dari harga beli mereka sudah merasa cukup dan mereka take profit, dan ini tidak menutup kemungkinan akan membuat pergerakan harga saham BBRI ya kembali lagi mengalami penurunan walaupun tidak signifikan. Nah, coba Anda perhatikan di sini, kalau kita lihat dari PBV band-nya, maka terpantau di sini ya untuk 3 tahunnya dia sudah sekarang ada di harga rata-ratanya ya, setidaknya dia sudah mau masuk di harga rata-ratanya. Kalau di 5 tahun terakhir ini kita lihat kurang lebih sama ya untuk 5 tahun bahkan dia memang sudah di harga sedikit di atas harga rata-ratanya, dan untuk 10 tahun bisa Anda lihat di sini untuk harga rata-ratanya secara PBV band dia ada di kisaran 2,56, sedangkan sekarang dia sudah ada di 2,58. Nah teman-teman, sedikit ya kalau Anda lihat secara histori pergerakan harga saham BBRI dilihat dari PBV band-nya, maka Anda bisa lihat di sini harga memang paling terbaik membeli BBRI itu ketika dia ada di PBV di bawah dari 2,56 ini. Karena bisa Anda lihat di sini ya secara rata-rata, jika Anda membeli di harga bawah ini, Anda masih berpotensi untuk mendapatkan keuntungan lebih lagi ya, seperti ini terjadi waktu di COVID kemarin ya. Nah, bisa Anda lihat terus. Nah, di momen-momen tertentu memang BBRI masih bisa naik seperti kemarin ya, ketika dia naik sejak pembagian dividen, dia bahkan bisa sampai di PBV 3, di atas 3 ya, tapi akhirnya kita tahu kemudian dia koreksi sampai di PBV 2, dan ini yang
sebenarnya masih menjadi suatu pertanda bahwa BBRI jika kinerjanya ya, tentu ini dipengaruhi dengan kinerjanya. Jika kinerjanya ke depan untuk laba bersihnya masih terus mengalami peningkatan, ya tentu ini masih bisa terjadi. Nah, kalau Anda bertanya apakah prospek BBRI dilihat dari kinerjanya masih cukup bagus, ya tentu masih sangat bagus. Karena apa? Untuk penyaluran kredit saja BBRI masih terus tumbuh. Ya, laba bersihnya masih terus tumbuh. Hanya memang kita tahu di tahun 2024 ini dia banyak mencadangkan laba bersihnya, dia banyak mencadangkan keuntungannya itu karena ada banyak kredit macet. Nah, ini yang harusnya kita pahami. Untuk kredit macet itu bisa bersifat sementara, apalagi di tren positif ketika terjadinya penurunan suku bunga dengan menurunnya beban bunga. Tentu ini akan berbanding terbalik meningkat pada pendapatan bunga bersih itu jadi lebih meningkat lagi. Jadi ini sebenarnya tren positif untuk BBRI masih cukup bagus ke depannya. Hanya kembali saya mengingatkan, jangan terlalu memasang ekspektasi yang tinggi karena terkadang market itu di luar ekspektasi kita. Untuk Anda tetap mengalami ketenangan dalam berinvestasi, apalagi membeli saham yang bagus seperti BBRI ini, ya Anda juga tetap harus realistis bahwa sekalipun sahamnya bagus, sentimennya bagus, ada saat-saat tertentu harga sahamnya itu terpengaruh oleh market. Oke, mungkin itu saja dulu info yang bisa dibagikan sekarang ini. Tetap semangat para holder BBRI yang mungkin sekarang ini ya portfolio BBRI-nya mulai meningkat, mulai menghijau setelah kemarin floating loss cukup dalam. Dan salam IHSG, investor harus selalu gembira.